Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa Padu dari kelas 1E dengan NIM 151423094. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan fungsi utama pengelolaan kelas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. 1. Pembentukan aturan dan prosedur kelas. A. Penjelasan tentang pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. B. Langkah-langkah dalam membangun aturan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan kelas. C. Komunikasi aturan dan prosedur kepada siswa dan menjaga konsistensinya. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. A. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. B. Mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. C. Memfasilitasi dan menghargai keberagaman dalam kelas. 3. Penerapan strategi pengajaran yang efektif. A. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. C. Menggunakan pengukuran dan penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. 4. Manajemen waktu yang efisien. A. Menyusun jadwal pembelajaran yang terorganisir dan efisien. B. Menggunakan strategi pengaturan waktu yang tepat dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang sesuai dengan waktu yang tersedia. 5. Pengelolaan disiplin yang efektif. A. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten. B. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi. C. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten adalah langkah. And row 1. And row 3. Awesome job, third graders. Thank you for coming to the carpet so quietly. So yesterday we learned about pushes and pulls. Think to yourself, what is a push? Turn and talk to your neighbor. How would you define a push? 3, 2, 1. To push something forward. Raise your hand if you want to describe the definition of a push. Kaya. You're moving something away from you. Think to yourself, what is a pull? How could you define a pull? Turn and talk to your neighbor. 3, 2, 1. Raise your hand if you can describe the definition of a pull. Isaac? Like grabbing something and not like taking it to you. Yep. Can anyone else describe it in another way, Peyton? Like pulling it towards. Pulling it towards you. Everyone do that? Pulling it towards you. Now, I would love to see what rows are ready. Memahami dan mengontrol proses belajar mereka sendiri. Dengan merefleksikan pengalaman belajar, siswa dapat mengidentifikasi strategi belajar yang efektif dan membuat perubahan yang diperlukan dalam pendekatan mereka terhadap pembelajaran. C. Peningkatan keterampilan berpikir kritis. Melalui refleksi, siswa dapat mempertanyakan dan mengevaluasi pemahaman mereka, mengidentifikasi argumen yang kuat, dan mengenali asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran mereka. Hal ini membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk menghadapi tantangan intelektual di dalam dan di luar kelas. 2. Pentingnya refleksi bagi guru. A. Evaluasi efektivitas pengajaran. Dengan merefleksikan pembelajaran di kelas, guru dapat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan strategi yang digunakan. Mereka dapat mengidentifikasi apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan memahami materi dengan baik.
Refleksi ini memberikan umpan balik berharga bagi guru untuk memperbaiki pendekatan pengajaran mereka. D. Penyesuaian rencana pembelajaran. Refleksi membantu guru dalam menyesuaikan rencana pembelajaran mereka. Dengan memeriksa pemahaman siswa dan melihat apa yang berhasil dan tidak berhasil, guru dapat mengadaptasi metode pengajaran, menyusun ulang kurikulum, atau menambahkan bahan pembelajaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan siswa. C. Meningkatkan hubungan guru-siswa. Refleksi pembelajaran juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Melibatkan siswa dalam refleksi pembelajaran memperlihatkan kepedulian guru terhadap pemahaman dan perkembangan siswa. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kolaborasi yang lebih. Itu hakikat manajemen kelas. Hakikat manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang lebih efisien. Sedangkan kondisi belajar yang kondusif merupakan prasyarat yang paling penting bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan belajar siswa. Sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih optimal. Nah, untuk menciptakan kelas yang efektif, sangat diperlukan keterampilan guru yang dapat dan mampu dalam mengelola kelas pembelajaran agar selalu dapat terpelihara dengan baik. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik dan kebutuhan siswa adalah yang paling pertama perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, prinsip-prinsip manajemen kelas yaitu membuat suasana kelas yang hangat dan antusias, menciptakan pembelajaran yang menantang, menggunakan variasi pembelajaran, menggunakan cara bertindak yang luas, menanam hal-hal positif kepada siswa, serta mengutamakan sikap guru di depan kelas yang membuat siswa menjadi pribadi yang patuh dikarenakan kekaguman dan kebanggaan terhadap guru. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sikap guru yang antusias, pembelajaran yang menantang, variasi pembelajaran, keluasan guru dalam bertindak, penekanan hal positif kepada siswa, dan penanaman kedisiplinan dalam setiap perilaku siswa. Nah, dengan adanya prinsip manajemen kelas dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran sehingga dapat berpengaruh pada tingginya motivasi belajar di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir yaitu pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan dalam manajemen kelas yaitu suatu proses mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Nah, peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan apa yang ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.